Alek, biasanya bangun tidur jam berapa? Bangun tidur itu nggak mesti sih. Oke, waktu masih kuliah bangun tidur mepet. Biasanya siang. Jam 6. Kalau udah ke kuliah bangun tidur benar-benar melek itu jam 7 kalau nggak jam 8. Kadang jam 7, kadang jam 1. Sering-sering jam setengah 6. Jam 5 setengah 6 antara sini. 5. Jam 7. Oh, setengah 8. 8. Kalau tidur malam, bangun paling jam 5. Kalau tidur pagi, di atas jam 5, bangun jam 10 atau setengah 11. Kalau dirata-ratain jam 11 siang. Di atas jam 10. 5 kalau pakai alarm. Kalau nggak pakai paling jam setengah 7 lah. Jam 5, setengah 6. Bangun jam 4. Jam 5, setengah 6. Siang sih, jam 12 karena gue baru tidur jam 9 pagi, man. Bangun subuh. Habis itu tidur lagi. Nggak sholat subuh. Ayo. Ayo nggak sholat subuh. Sholat? Masuk. Nanti dikat ya, nanti dikat. Oke, kok bisa bangun jam segitu? Biasanya tidur jam berapa? Biasanya nggak tentu. Kalau ada deadline ya jam 2 tidur. Kalau enggak ya jam 11, jam 12 lah. Tidur paling sering itu jam 12. Jam 12 kira-kira. 12 malam. Di atas jam 12 ya. Jam 9, jam 10 biasanya. Tidur jam 5. Jam 11, jam 12. 1, jam 2, jam 3, 4, nggak 5. jam 6 pagi. Yang paling parah jam 8 pagi. Tidur aku kayak paling cepet jam 11. Kayak itu udah kayak kebiasaan dari SMP, aku udah insomnia sekeluarga. Jadi kayak jam 12 malam pasti rumahku rame. Banyak sih scroll YouTube, terus scroll Twitter, scroll Instagram, banyak kan? Anjir, banyak banget. Kalau malam macam-macam dikerjain. Biasanya nyelesain tutorial, coding, kegiatan produktif lah. Kadang ngebes. Main Mobile Legend. Nge-game yang pasti. Nonton film aja. Main game dulu. Kalau nggak drakor, baca komik. Baca-baca ya apa yang ada di internet. Kalau sebelum tidur pasti belajar. Kalau nggak belajar ngerjain kerjaan. Tapi kalau nggak biasanya main HP kalau lagi gabut. Main HP. Buka Twitter lah. Ngapain lagi? Sosmed ada. Iya kan? Podcast, dengerin podcast maksudnya, dengerin podcast, nonton YouTube. Ya apa aja sih, ngapain aja. Aku juga nggak tahu, kayak main game, nonton Instagram, nonton YouTube. Nggak ngerti juga sih aku ngapain sampai jam 11 lebih. Banyakan mikir tengah malam overthinking. Memikirkan hidup. Mikirin yang indah-indah biar mimpinya indah. Udah. Namanya laki-laki kan. Membayangkan gimana ke depannya, untuk prosesnya gimana. Nongkrong, chat-chatan, nonton. Nguap, bangun. Yang pasti pertama cuci muka, cucian. Yang pertama minum air putih. Cek jam, biasanya langsung ke kamar mandi, pipis dulu ya. Mandi, makan. Ngecek HP. Cek HP. Buka HP. Cek HP. Cek notif. Iya. Biasanya kan ada pesan-pesan yang belum terbalas. Buka HP, lihat jam, lihat notifikasi. Bangun tidur buka HP. Lihat jam lah. Yang pertama lihat jam berapa nih. Bangun tidur biasanya scroll sosmed, terus baca-baca portal berita sampai jam 9. Ngelus kucing. Wes, selain kucing ngambil pilus. Aduh, ngelus gunung kali ya. Oh iya tuh jelas tuh mas. Hal pertama kali aku lakuin pertama ambil air wudhu, meditasi. Namanya otak monyet ya, pikiran monyet kan lebih ke kayak terlalu banyak mikirnya ya. Kita harus berusaha menenangkan diri dengan cara meditasi sih. Buka HP, ngecas ya. Ngecas semalam dong. Malam ini baru dicas. Iya. Kalau dihitung jam, berapa ya? Sekitar 6 jaman dalam sehari. 30 menit kali. 30 menit. Kira-kira 3-4 lah ya, saya dedikasikan penuh buat sosial media. Dah. Sosmed 4 sampai 5 jam. Sekitar 2 jam. 8 jam.
5 jam. Nggak lebih dari 4 jam. Kayaknya 1,5 jam sampai 2 jam itu udah maksimal deh. Sekitar 2 jam. Kayaknya buka sosmed terus. Lebih dari 5 jam mungkin kalau dikalkulasiin. Kalau paling mentok itu 4 jam sih. Yang aku lakuin sehari mungkin separuh hidupku kayaknya buka sosmed ya. Kayak hubungan orang nggak sih? Terus habis itu hujat-hujatan dari netizen ke entah itu siapa. Kayak gitu sih rata-rata. Wah, drama-drama di Twitter tuh scroll. Waduh. Di Twitter. Shit post. Berita-berita sampah. Iya, drama-drama yang tidak bermutu. Nggak shitpost, nggak Ya, yang aneh-aneh kayak gitulah. Open VGS. Nemuin kegiatan-kegiatan orang yang aku follow. Kebahagiaan orang-orang sih yang aku lihat. Tingkah orang yang lucu-lucu. Keuuan orang. Nggak keuuan sih, drama-drama manja gitu. Biasanya akun-akun TikTok masuk di Instagram kan, ya joget-joget itu, cewek-cewek, ya video-video gitu. Jadi explore saya ternodai explore saya. Tapi nonton? Iya. Hiburan-hiburan lain. Kayak postingan-postingan yang motivasi juga ada. Banyak sih ya, kayak tutorial-tutorial gitu. Gambar? Iya gambar. Hiburan-hiburan kayak gitu, lihat YouTube atau gimana kayak gitu-gitu. Ya story orang. Ya itu. Iri-iri gak? Banget. Ya adanya itu harus ditonton. Untuk sekarang sih belum sehat sih. Belum sehat. Not yet, nggak, belum. Setengah sehat. Masih banyak Indomie ya. Standar. Kalau secara fisik jelas nggak sehat ya. Kalau secara mental belum ada masalah mental sih saya sampai sekarang saya tak kira masih sehat. Secara fisik mungkin sehat, tapi secara mental kalau dibilang sehat juga enggak, kalau dibilang nggak sehat juga enggak. Mungkin belum 100% perfect aja itu. Menurutku enggak sih, enggak sehat. Wah, tidak dong. Dengan mie instan dan sebagainya tentu tidak sehat. Indomie udah pasti seminggu ada lah makan Indomie lah. Karena aku menyadari kayak sering nggak enak badan, jadi ya gitu. Nggak sehat sama sekali. Kenapa nggak sehat? Dari jam tidur aja udah salah, udah rusak. Kegiatan semua kacau kalau nggak kebiasaan diatur. Itu fakta banget. Nggak sehat, sehat nggak sehat. Tapi ada yang bilang kalau emang udah memutusin hidup begadang sih, ya udah diseimbangin aja. Kayak kebalikan misalnya kau tidur malam ya pagi aktivitas. Kalau kebalikannya ya aktivitasnya malam ya tidurnya pagi. Tapi harus seimbang aja. Misalnya 8 jam lah tidur cukup. Nggak sehat itu sebenarnya. Jadi kayak apa ya, buang-buang waktu ngapain sih, mending kayak ngelakuin hal yang bermanfaat aja sih. Karena kehidupanku yang sebelumnya lebih buruk, menurutku kehidupanku yang sekarang sudah lebih sehat. Ya sehat karena mendukung kerjaan. Mental sehat? Mental. Kalau ngomongin mental banyak dongnya sih. Enggak. Harusnya kan makan sehat kayak makan buah tiap hari atau gimana, atau makan sayur, olahraga apalagi, terus tidur cukup, tidurnya jangan sampai kantung mata kayak gini, kayak gitu. Kalau mentalku sehat nggak? Dikit. Menurut saya belum sehat. Enggak banget. Karena sering tidur malam, Masih banyak rebahan. jarang olahraga, terus makan nggak teratur, kadang makan mie instan, Kalau gerak dikit rasanya capek. sering minum soda, sering minum kopi, kayak gitu. Minum alkohol nggak? Enggak. Tapi minum. Enggak. Hidup sehat menurutku itu yang sehat secara jasmani maupun rohani. Mungkin agak terdengar klise ya, tapi kayak biasanya kan banyak tuh konten-konten hidup sehat, menjaga pola tidur dan sebagainya, itu agak terdengar klise, tapi menurutku itu memang contoh dari hidup sehat yang bagus. Tidurnya malam. Tidur sebelum jam 10. Tidurnya 8 jam. Bangun pagi, terus sholat subuh tentunya buat yang muslim. Hidup sehat, banyak duit. Duit kak, sehat cuy. Hidup sehat mungkin
Ya olahraga setiap pagi dan sore. Bangun pagi jam 6, lanjut jogging, pulang, mandi, berangkat kerja. Jangan lupa makan. Sarapan. Nggak telat makan. Bisa dibilang iya, makan siang sekalian sarapan. Pagi sarapan, kan aku sekarang nggak, semenjak kuliah tuh nggak sarapan. Padahal dari SD, dari kecil, dari bayi gue ya, sampai sampai SMA itu, kalau nggak sarapan tuh dimarahin sama orang tua pasti kan. Nah, semenjak kuliah tuh enggak. Terus Makan makanan yang bergizi, makan buah. Makanan juga, hidup kan makan termasuk hidup ya. Makanan juga yang kayak nggak veggie banget sih, kayak seimbang lah ya. Diet terjaga, 4 sehat 5 sempurna. Hidup yang terplanning. Yang tertata, terencana. Jadwal sehari mau ngapain aja udah ketata. Pertama, hidup teratur dari pagi, misal memenuhi konsumsi. Kayak saya sendiri kan modelnya kurus kalau bisa dibilang. Nah, konsumsi makan juga harus ideal. Sekarang terplanning apa enggak? Terplanning, tapi planningnya banyak yang hancur. Berarti nggak sehat? Ada activity buat selain pekerjaan lah ya ini ya. Ada aktivitas buat baca buku, buat kayak mengerjakan pekerjaan rumah. Terus sempatkan berolahraga gitu, sempatkan beribadah untuk menjaga kesehatan mental, agak menjauhkan diri dari sosial media dan sebagainya. Oh, berbahaya nggak berbahaya sih, tergantung apa yang lewat di timeline kita ya. Pokoknya megang HP tuh dibatasin lah. Jangan kayak sepenuh hidup lo HP terus, tapi gue sepenuh hidup gue HP terus. Gue juga susah kayaknya nih. Jangan terlalu banyak overthinking. Sama, gimana sih kamu melatih otakmu sendiri untuk berpikir? Sebab kalau kamu cuma mengandalkan fisik tanpa berpikir, ya kamu secara kayak orang diarahin mulu. Ya olahraga, olahraga produktif. Nggak ngerokok, nggak minum. Minum haus dong. Nggak makan babi. Menurut aku ya, soalnya aku Islam sih. Babi makan nggak? Babi nggak makan dong. Kalau babi makan, kalau saya nggak makan babi. Mungkin yang paling aku struggle sekarang itu menyimbangin hal kerja sama hal pribadi itu aja. Ya, jadi kebanyakan kesehatan mental sih sebenarnya. Ya, kayak nggak tahu sih. mungkin iya kalau malam mungkin iya. Konsultasi. Salah satunya seminggu itu mesti harus jogging 2 kali dalam seminggu. Terus habis itu kayak makannya harus sehat, nggak usah kayak kering-keringan gitu. Sejauh ini usaha yang aku lakuin buat hidup sehat itu menerapkan yang pertama mengatur pola tidur sih. Karena dulu pola tidurku itu di atas jam 12 malam ya, sekarang aku coba pangkas buat di bawah jam 12 malam gitu dengan menerapkan jadwal, dan biar bisa bangun pagi itu biasanya set alarm tuh sampai penuh semua tuh. 5, 7, atau enggak 8 alarm tuh bunyiin semua. Masang alarm biar bangun pagi, tapi kelewat. Nah, terus nggak makan mie terus gitu, kan keseringan kayak makan junk food dan sebagainya. Nah itu. Terus olahraga sudah mulai saya. Sudah berusaha untuk tidur 8 jam tapi ternyata nggak bisa, dan berusaha menginstal aplikasi buat olahraga tapi ternyata nggak dibuka. Setiap bangun tidur saya push up 10 kali, sit up 10 kali. Dan itu terus. Kadang-kadang. Tergantung biasanya ya. Gitulah. Yang pasti sih sering bergerak. Kalau misalnya duduk atau ngerjain project, selalu siap Tupperware isi air putih. Dan setiap duduk sekitar 30 menit pasti ada peregangan. ya niat olahraga. Ya niat dulu aja mas. Terus lagi ya. Kalau di rumah mencoba sarapan tapi ternyata nggak enak, ya nggak jadi sarapan. Nggak, maksudnya nggak gitu maksudnya tuh langsung mulus gitu nah. Nanti kalau buku nonton gimana coba? Terus apa lagi ya? Mencoba tidur cepet tapi ternyata nggak bisa. Mungkin bangun pagi sih, udah kemajuan sih menurutku. Soalnya dulu bangunnya siang terus kan, tapi belakangan ini bangunnya udah agak pagi. Ya walaupun tidur lagi jam siangnya, nggak apa-apa, yang penting bangun dulu, bangun pagi menurut saya.
mencoba memplanning apa yang harus dilakukan besok, menambah koneksi teman, 20 Mbps. Terus lakukan apa yang harus kamu lakukan, kayak apa yang kamu inginkan tuh jalanin terus, jangan patah semangat. Berusaha manajemen waktu, berusaha untuk nggak terlalu insecure, karena kadang tuh insecure ngabisin waktu. Terus karena hidup sehat itu relate sama waktu ya menurutku ya. Terus berusaha untuk nggak lagi nginget-nginget kejadian yang nggak baik di masa lalu, kadang itu wasting time banget. Udah itu aja. Cari duit tambah sehat itu. Beneran. Cari duit tambah sehat loh. Iya. Merubah kebiasaan. Pertama kan dulu aku kalau main game tuh bisa sampai pagi, sampai subuh. Padahal itu jam 7 masuk sekolah, tapi aku jam 5 pagi itu masih main game gitu. Itu aku sekarang hampir nggak pernah main game lagi. Lebih dialihin ke aktivitas yang lain, buat tugas, misalnya ngelatih, buat gambar, dan lain-lain. Aduh, malu. Olahraga yang gerak nih, main TikTok, ngedance TikTok. Itu gerak kan. Terus kalau olahraga pikiran, nonton K-pop. Kan jadi bahagia, fresh pikirannya, udah. Pertama itu tadi bangun, tidur, wudhu, meditasi, sama ya kalau olahraga 5 jari sih jujur itu lagi stop lah. Mungkin harus ketemu matahari sih. Ya. Bukan matahari mall, matahari